Nah, oh ya ngomong-ngomong Instagram, kemarin kan aku lihat juga tuh Kak, kayak sih sempat live IG bareng sama Baca di halaman. Baca di halaman Betul. kan. Nah, itu ngebahas empowerment. Yes, women empowerment. Women empowerment kan. Nah, aku pengen tanya sih Kak. Pertanyaan pertama itu yang penasaran itu sebenarnya feminis dan SJW itu sama atau enggak sih? Banyak banget sekarang orang. Sebenarnya itu berbeda. Karena SJW itu sebenarnya kalau dalam term itu kan social justice warrior itu banyak banget spektrumnya, nggak cuma soal feminis. Teman-teman yang merasa ada ketimpangan di banyak hal, misalkan di masalah akses terhadap pendidikan lah, ketimpangan ekonomi lah, itu juga ya banyak banget yang dikatain soal SJW gitu. Sedangkan feminis itu paling simpel adalah ketika seseorang itu dia memperjuangkan yang namanya equality atau kesetaraan. Gender equality. Ya, equality, betul. Okay. Berarti kalau feminis itu memang dia dikhususkan untuk gender equality gitu, yang diperjuangkan itu. Awalnya gender equality, tapi kemudian spektrumnya makin luas karena ya tahu sendiri manusia pun berkembang gitu. Akhirnya kita bisa melihat bahwa nggak cuma soal gender, tapi ada juga orientasi seksual, ada juga warna kulit, ras maksud aku, kayak gitu-gitu tuh akhirnya juga masuk ke dalam terminologi feminism dan equality. Berarti memang nggak cuma gender doang ya kalau itu ya. Aku sempat mikir sih apakah memang dia, karena kan namanya itu feminis kan lebih dekat ke feminim kan. Nah, ternyata memang dia fokus ke semua isu, nggak ke semua sih, maksudnya beberapa isu juga. Jadi ya karena itu, jadi sebenarnya kalau misalnya sempat belajar bukan ilmu sih, kayak soal feminism, kenapa kok bisa ada, itu kita punya first wave, second wave, sampai sekarang fourth wave. Jadi sama kayak industri. Gitu. Jadi memang ngikutin perkembangan industri. Ketika sekarang udah namanya industri 4.0 gitu ya, sama gerakan feminis pun aja ada yang namanya gerakan feminis 4.0, karena bersamaan dengan itu bisa melihat sendiri kalau misalkan teman-teman yang sempat yang bekerja pada suatu institusi gitu, yang perempuan seharusnya itu memang punya namanya cuti haid selama 2 hari kayak gitu. Tapi kan ternyata ada yang tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman feminis itu coba untuk edukasi, lebih ke arah ngasih tahu ke karyawati bahwa kamu tuh punya hak untuk cuti haid loh, dan itu tidak memotong cuti tahunan kamu. Kayak gitu tuh kadang suka disembunyikan aja gitu sama orang-orang, karena blow up lah gitu ya. Iya, karena juga kalau lo libur 2 hari setiap bulan ya kan, rugi dong perusahaan gue. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Berarti kan tadi Kak Hesti bilang ada first wave, second wave. Nah, kalau first wave-nya itu gimana? Maksudnya apakah sama dengan industri 1.0 tentang? Kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika ada revolusi industri di Inggris yang dari manusia kemudian jadi mesin. Nah, itu sempat ada beberapa polemik-polemik yang akhirnya dibicarakan bahwa yang bisa ngejalanin mesin itu laki-laki. Terus perempuan kamu stay di rumah aja. Akhirnya kalau bisa dibilang pendapatan sebuah keluarga, kalau misalnya ini sudah berkeluarga ya jadi pasif gitu, cuman mengandalkan si laki-laki karena dia bekerja di pabrik kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh luas banget kalau dibicarain, dan sedangkan kalau aku merasa aku belum punya kapabilitas yang cukup, karena aku belum belajar, maksudnya aku tidak belajar secara formal soal ilmu-ilmu itu. Aku cuman karena penasaran, dan aku punya sendiri gitu dan aku punya values yang menurut aku kayak sama nih dengan valuesnya feminis gitu. Jadi ya aku belajar sendiri. Ya kalau di Indonesia tuh ada tuh istilahnya apa tuh? Wanita cewek itu kasur, sumur, dapur. Dan itu memang kayak kesel ya dia. Kesel banget. Itu karena yang membentuk juga budaya patriarki kan. Kenapa ya Indonesia tuh deket banget sama patriarki ya? Nah kalau patriarki itu sebenarnya apa dulu sih? Nah jadi gini teman-teman, jadi budaya patriarki itu adalah ketika laki-laki itu lebih superior dibanding perempuan. Jadi seringkali mengira dan menganggap bahwa perempuan itu bisa dibilang warga negara kelas kedua. Ya kamu paling gampang lah, kayak kita dulu zaman masih ada Ibu Kartini aja sekolah cuma sampai umur 12 tahun. Masih SD kan, tapi kemudian udah dipingit untuk akhirnya siap untuk menikahkan. Sedangkan laki-laki punya kebebasan untuk terus kuliah terus sekolah gitu kan. Itu sesuatu yang ini patriarkal, ini pemikiran-pemikiran yang patriarkis. Itu yang pertama. Terus kedua, ya mungkin ini seringkali jadi pembicaraan di ruang-ruang publik, kayak misal perempuan kalau pakai baju selalu dikomentarin kebanyakan sama laki-laki, kayak
ya misalkan aku atau Lulu jalan, padahal kita kalau keluar juga pakai jaket karena Indonesia panas gitu kan, udah pakai topi misal, masih digodain Neng mau kemana Neng gitu, kayak mau abang anterin kayak gitu kan. Itu karena ada budaya patriarki di sana yang melihat bahwa ya perempuan itu second class citizen, perempuan itu objek kayak gitu. Padahal kalau semisal ada equality, ada namanya feminism, atau kalau nggak laki-laki itu paham bahwa wanita juga manusia sama kayak dia, ya dia nggak akan iseng, nggak akan ngelihat bahwa perempuan adalah objek, dia akan merefleksikan, aku kalau digituin juga pasti nggak suka, pasti nggak nyaman. Nah, beberapa kali catcalling gitu, bahkan aku pernah merasakan. Kamu di catcalling? Sumpah, waktu itu tuh di daerah, ingat banget di daerah Permata Hijau, Kebon Nanas, lagi naik motor, ya ada cewek, entah cewek itu, aku ingatnya ada cewek 3 orang kalau nggak salah, dia tuh aku lewat, ya pokoknya dia ya kayak godain itu aku nggak denger jelas karena kayak ternyata itu membuat hal yang risih gitu. Iya kan? Kayak jadi perasaan kita tuh pengen jalan cepet aja gitu. Iya benar. Kan bisa ngebut. Gak pengen nengok juga. Iya kan? benar. Jadi apalagi kalau misalnya perempuan malam-malam sendiri jalan kaki gitu kan kayak ya horor. Iya mungkin sedikit note sih teman-teman, maksudnya perempuan pun juga seringkali lupa kalau dia melakukan catcall. Karena menganggap bahwa itu hal yang biasa. Karena misal contoh ya paling gampang ngelihat abang-abang yang ganteng aja di transportasi publik, terus kamu tiba-tiba motret dia. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu pertama melanggar privasi seseorang. Kalau kamu emang pingin motret dia, ya harus izin dong, ya kan gitu. Jadi aku pun sebelum aku mengkampanyekan sesuatu, aku harus refleksi dulu nih. Betul. Gue udah kayak gitu belum? Jadi ketika misalnya aku ngomong, aku nggak suka di catcall ya, aku sebisa mungkin aku nggak ngomong atau nggak ngodain cowok gitu ya. Kali horor juga Mak ya. Gue nggak mau sih. Bener. Oke. Tapi sebenarnya Kak, perkembangan tentang gender equality di Indonesia menurut Kak Hesti gimana? Apakah udah jauh lebih baik atau sebenarnya masih banyak yang harus dikulik dan diperbaikin? Ini sebenarnya masih PR. Iya, masih PR karena mungkin kalau misalnya sempat ngikutin RUU PKS aja dikeluarkan dari prioritas prolegnas 2020. Itu super sedih. Parah. Kayak harus berapa banyak korban perkosaan dan kekerasan seksual yang harus kamu lihat gitu loh sampai akhirnya RUU PKS disahkan. Terus kemudian ini mungkin agak menyinggung soal agama. Mau agama apapun di Indonesia itu pasti mereka melihat bahwa RUU PKS itu melanggengkan hubungan di luar nikah. Padahal tidak soal itu gitu. Ini soal mengkriminalisasi benar-benar kekerasan seksual. Apakah KUHP belum mengcover? Sayangnya belum. Maksudnya ya benar-benar kamu mau korban ini harus diperlakukan seperti apa gitu. PR kedua adalah seringkali institusi pendidikan membuat bahwa yang namanya, ini aku agak spesifik ya, siswa perempuan tuh harus pakai rok panjang. Oh iya benar. Siswa perempuan tuh nggak boleh baju ketat. Itu pemikiran dari mana gitu. Yang harus diatur kan sorry to say individunya sendiri. Maksud aku kalau misalnya aku memang nggak ada apa-apa sama si cowok itu, nggak ada perasaan apapun, mau dia cuman pakai celana pendek doang, ya aku nggak bakal ngapa-ngapain. Ya nggak, ya itu kalau dibalikin lagi ke kasus ke kebaya kasus, tuh cewek mau pakai pakaian seterbuka apapun atau mau setertutup apapun, kalau emang tidak ada atensi ke sana, ya nggak bakal diapa-apain gitu. Nah sayangnya bahkan dari institusi pendidikan itu masih membuat stigma-stigma seperti itu gitu kan. Jadi menurut aku ya PR-nya masih banyak sih kalau dibilang. Kalau dipilah-pilah, kalau didetailin tuh panjang, nanti podcastnya nggak cukup Kak. Iya benar. Podcastnya Jadi kita memang harus kalau melihat kasus seperti ini tuh kayak RUU PKS itu harus secara holistik ya, harus secara menyeluruh melihat, nggak bisa cuma dari satu sudut pandang, satu kacamata gitu ya. Betul. Karena aku mikir kalau misal mungkin karena Indonesia itu juga kuat banget budaya ketimurannya kan, dan bahkan aku lihat di surveinya mana gitu di Instagram bahwa Indonesia tuh negara paling agamis. Aku lihat lupa aku negara yang paling agamis, mungkin karena itu kali ya, yang mungkin karena kan bisa kita bilang bahwa memang beberapa paham feminis dan agama ini agak kontradiktif kan ya kayak. Nah kalau menurut Kak Hesti itu gimana? Apakah memang Indonesia itu berat untuk menerima feminisme ini karena ketimurannya atau gimana Kak? Nah ini perlu diketahui juga sama teman-teman, budaya ketimuran ini seringkali bias sama mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam, orang Muslim gitu. Padahal kalau semisal mau menggali lagi,
kita itu punya budaya-budaya sendiri yang bisa dibilang itu sudah terbuka terhadap kesetaraan. Misal di timur Indonesia, aku lupa di desa dusun mana, pokoknya di Papua, dia memang udah mengakui bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi orang dalam, saya orang benar-benar orang tradisionalnya, sukunya itu udah tahu kalau ya memang bekerja itu bareng-bareng. Laki-laki dan perempuan punya porsi yang sama dalam bekerja. Kamu kalau misalnya yang perempuan mengatakan bahwa saya tidak sanggup untuk mengerjakan ini, dia bisa ngomong itu. Dan kalaupun dia mau menolak, boleh menolak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sempat nonton Kucumbu Tubuh Indahku, itu kan salah satu budaya juga sebenarnya, bahwa ternyata seksualitas itu tidak cuma soal perempuan dan laki-laki, tapi ada di antara itu, yaitu yang abu-abu. Misal ada orang yang memang suka dengan laki-laki, atau ada orang yang suka sama perempuan, kayak gitu. Itu ternyata sudah pernah ada secara tradisional. Cuman karena kemudian tadi kata Tawaf, kita itu adalah negara yang sangat agamis, seakan-akan semuanya itu melihat pada kacamata Islam. Iya, betul. Itu aku sering kali mengingatkan ke teman-temanku bahwa guys, ingat negara Indonesia itu negara demokratis, negara demokrasi, dan punya yang namanya Pancasila. Sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa, dalam artian nggak cuma Allah doang yang diakui, teman-teman dari agama lain atau bahkan punya keyakinan lain, selama dia masih WNI, dia diakui sebagai warga negara, ya harusnya kita bisa dengan bebas dong berkegiatan di Indonesia kayak gitu. Jadi ya menurut aku cukup kontradiktif. Lalu ini correct me if I'm wrong, jadi dalam Islam aja istrinya Rasulullah yang pertama, Khadijah, itu kan lebih tua dari Rasulullah. Terus habis itu beliaunya adalah saudagar kan. Oh iya, betul. Bos, bisa dibilang bos lah ya gitu. Betul. Tiba-tiba narasi yang semakin kesini mengatakan perempuan itu di rumah aja, perempuan itu tidak mencari nafkah. Terus aku kayak menganggap terus Khadijah ini apa guys? Aku baru kepikiran, itu bener ya nyambung. Khadijah ini ngapain dong gitu kan? Tahu sendiri. Terus ada juga beberapa cendekiawan Muslim yang perempuan, kemudian dia membuka jalur-jalur pendidikan untuk anak-anak dan istri gitu. Terus kamu bilang anak-anak itu harusnya di rumah aja bersama dengan ibunya, kan kayak terus kamu menganggap itu adalah budaya Islam. Sorry to say, di Islam sendiri aja ada loh muslimah yang benar-benar juga ngebuka akses pendidikan gitu. Moderat gitu, karena banyak orang tuh mikir bahwa dia tuh ngeliatnya misalnya satu ekstrim, dan dia langsung menggeneralisir bahwa paham ini tuh gini, paham ini tuh soal feminis tuh yang dia tuh bahkan sampai ada yang bilang kayak ya gue nggak perlu menikah dan gue bisa hidup bebas sendiri ya. Maksudnya kalian nggak bisa melihat itu secara satu doang, kalian harus melihat semuanya, nggak sih? Betul. Iya, jadi makanya yang sering terjadi kan orang-orang cuma melihatnya yang ada di internet. Maksudnya dia tidak mengeksplorasi lebih jauh dengan buku-buku misal, atau ya beneran turun ke lapangan untuk melihat seperti apa sih fenomena ketimpangan secara gender itu. Jadinya yang dicuplik ya cuman apaan feminis, bisanya cuma marah-marah doang. Udah gitu marah-marah pakai bahasa Inggris lagi ya. Jadi kayak lu ngapain? Iya kan, lu ngapain? Atau kalau nggak, kalau di Instagram sering banget ada akun-akun yang mengatasnamakan Indonesia nggak perlu feminis lah, Indonesia nggak butuh kesetaraan gender gitu. Yang selalu di highlight itu yang kayak gitu, sehingga teman-teman yang memperjuangkan secara benar-benar nih, yang teman-teman yang turun ke jalan, yang benar-benar mengedukasi dari satu perempuan ke perempuan lain, itu jadi tidak terekspos. Padahal bisa aja ada kok orang-orang yang memberikan edukasi kepada buruh-buruh perempuan soal hak-haknya dia, karena beberapa kali kita tahu juga buruh-buruh perempuan ini nggak tahu dia ternyata punya hak berupa misalkan duit pesangonnya sekian, ternyata dikorupsi dikit sama yang menyalurkan cuma dapat sekian. Terus dia juga nggak tahu kalau aku kena kekerasan aku lari ke siapa, aku lapornya kemana, kan kayak gitu-gitu. Itu teman-teman yang di lapangan itu melakukan hal tersebut, mengedukasi gitu, tapi ketutupan sama yang tadi kayak si Tawaf ngomong kan, ngambilnya cuma secuil tapi terus yang viral-viral. Iya, jadi kayak ya udahlah, ngeselin lah. Jadi mungkin kebetulan aku juga nggak begitu ngikutin tentang feminisme kan sebelumnya, atau gender equality. Jadinya aku misalnya kalau baca-baca sekilas di Twitter, aduh kayaknya kok riwah banget ya, rempong banget. Terus makanya aku dan Tov sengaja ngajak Kak Hesti tuh biar kita belajar benar-benar dari orang yang paham dan udah ibaratnya pasti lumayan riset kan Kak, karena Kak Hesti sendiri suka buku, jadi pasti baca. Pasti baca lah ya at least. Tapi mungkin ngobrol-ngobrol tentang gender equality yang Kak Hesti fokuskan tuh lebih ke apanya sih Kak?
Aku itu malah berangkat kenapa aku pingin belajar feminisme adalah karena aku ngelihat beberapa institusi kesehatan dan pendidikan itu agak rasis. Diskriminatif. Iya, diskriminatif benar. Jadi kayak misal kamu baru bisa masuk ke beberapa institusi pendidikan kalau kamu berpakaiannya bukan sederhana, rapih. Tapi padahal bisa jadi ya kamu tahu lah anaknya teman-teman yang mohon maaf tukang beca atau tukang gorengan kan belum tentu dia punya pakaian yang proper ya. Alhamdulillah dia punya pakaian gitu. Masa dia nggak boleh mengakses perpustakaan misal kayak gitu. Aku soalnya pernah tahu sendiri ada beberapa yang memang perpustakaan menolak hal anak-anak itu tuh buat masuk. Padahal menurut aku kenapa? di situ sih akhirnya kemudian aku berangkat lah, ternyata feminisme itu adalah nggak cuma masalah gender tapi juga keseluruhan. Kalau di aku awalnya karena itu sosial ekonomi. Apakah karena perbedaan sosial ekonomi seseorang nggak boleh masuk perpustakaan. Nah aku akhirnya belajar soal feminisme dan sampai sekarang aku yaitu bikin baca bareng salah satunya untuk fight for equality. Bahwa siapapun kamu, mau kamu gendernya laki-laki, perempuan, orientasi seksualmu berbeda dengan aku, ya kamu bebas banget karena membaca buku adalah bentuk dari kebebasan. Misalkan Lulu perempuan tapi sukanya baca buku-buku yang berhubungan sama otomotif misal, itu nggak masalah. Emang kenapa kalau perempuan suka otomotif? Mesti muncul stigmanya bahwa kok cewek sukanya iya kan nggak apa-apa. Maksudnya ada laki-laki kan tawaf sukanya baca novel-novel ciklitnya perempuan gitu, metropopnya yang gendernya misalnya target masarnya ke perempuan, ya kenapa nggak usah merasa malu di situ. Itu adalah cara aku memperjuangkan equality ya, dan juga kebetulan karena aku suka baca dengan sesuatu hal yang aku cintai ya udah dengan aku bikin baca bareng. Ya sama kayak ini parkir motor Kak. Itu mah kan diskriminatif. Parkir mobil masuk ke lobinya bagus. Parkir motor di pintu belakang. Parkir di belakang bau pesing kan deket toilet. Bener. Atau kalau enggak misalkan dia jauh dari mallnya. Kayak PIM. Iya kan. Jahat banget. Nyebrang. Capek banget. Iya kayak gitu-gitu tuh. Tidak secara langsung gitu. Kamu penyedia parkir. Tolong. Ngomong-ngomong sama feminis Kak, batasan kesetaraan gendernya itu sampai mana ya Kak? Maksud kan memang secara biologis, secara physically kan pasti beda kan. Betul. Iya. Batasannya itu sampai mana sih? Nah ini yang masih sering ditukar-tukar sama orang karena dianggap bahwa feminis itu pinginnya perempuan di atas laki-laki. Tunggu dulu. Kami itu malah pingin ada kesetaraan. Kami memang tahu kok kalau secara biologis memang berbeda kan. Ada hormon-hormon yang dimiliki perempuan aja, ada yang dimiliki oleh laki-laki. Fungsi organnya pun juga ada yang berbeda ya kan. Nah, tapi dengan adanya perbedaan tersebut kami ingin dapat akses yang sama. Akses apa yang paling gampang? Pendidikan sama pekerjaan. Pendidikan di beberapa pendidikan nih, contohnya kayak di Jepang, sekolah kedokteran itu dia punya kuota terbatas untuk perempuan. Kenapa kok nggak dibuka aja untuk umum kayak di Indonesia? Kita kan ya udah asal passing grade-nya sama, asal nilainya benar, nilainya bagus, ya udah kamu bisa masuk mau kamu laki-laki atau perempuan ya kan. Di beberapa negara ada yang masih seperti itu, diskriminatif. Belum lagi pekerjaan. Kalau semisal teman-teman pernah nyemplung di salah satu perusahaan, itu ada loh beberapa kayak perkiraan bentar, kalau kita narik bos dari perempuan, coba dilihat itu perempuannya dia udah nikah apa belum? Kalau udah nikah, kira-kira dia bakal punya waktu nggak ya buat kantor? Sedangkan laki-laki yang udah menikah nggak pernah ditanya-tanyain kayak gitu. Kayak lu mau anaknya 5 kayak atau nggak punya anak, nggak bakal ditanyain. Nah itu salah satu kesetaraan yang sebenarnya lagi diperjuangkan. Kalau misalnya laki-laki menikah bisa jadi bos tanpa harus ditanyain, dicecer soal kehidupan pribadinya, kenapa perempuan nggak bisa? Nah salah satunya sih kayak gitu sih yang menurut aku itu kebanyakan lagi diperjuangkan sama beberapa teman-teman gitu. Dan itu belum lagi ngomongin soal kesetaraan ini ya, pendapatan ya. Karena kalau misalnya kita lihat secara global, pendapatannya perempuan itu masih jauh di bawahnya pendapatan laki-laki. Itu kalau posisinya sama, apalagi kalau kamu selalu posisinya di bawah. Perempuan nggak bisa jadi bos, kamu selalu jadi asistennya atau jadi sekretarisnya. Padahal kapabilitas kamu tuh bisa, kamu jadi bosnya. Gitu. Bisa jadi sekretaris, malah distigmain. Pasti jadi simpenannya. Kamu itu stigma yang salah sih. Padahal kan perempuan juga punya, maksudnya gini, kalaupun jadi sekretarisnya kan perempuan juga punya hak untuk menolak ya kan, hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan normanya dia gitu. Selalu seperti itu. Tapi sebenarnya jatuhnya ibaratnya yang harus dibenerin itu tuh
dari akar-akarnya banget gitu ya Kak. Tapi sebenarnya jatuhnya agak bingung harus mulai dari mana. Benar. Gimana menurut Kak Hesti? Kalau aku adalah aku nggak pernah capek untuk ngomong mengedukasi diri sendiri. Okay. Edukasi nggak harus berat kok teman-teman, bisa dengan tadi baca-baca, banyakin baca. Kamu baca artikel-artikel yang kecil-kecil nggak apa-apa, tapi banyak dan dari berbagai macam sumber. Jadi nggak cuma fokus di satu sumber aja. Misalkan kamu sumber dari A, ya udah cari yang ke B, C sampai D. Lalu kemudian belajar untuk listen and understand, mendengar dan memahami. Kalau misalnya teman-teman punya kerabat atau yang pacar gitu, coba kamu bisa nggak sih kamu dengerin dia, tapi kamu bukan buat ngebales, tapi bener-bener dengerin. Misalkan kayak perempuan itu kan setiap kali haid pasti dia ngerasa sakit ya di hari pertamanya gitu. Kamu coba deh dengerin keluhannya gitu, sakitnya di mana, kayak gimana. Karena laki-laki nggak mengalami hal itu. Sama misalkan laki-laki seringkali di stigma, laki-laki kok nangis sih? Masa dibully doang nangis. Nah coba deh kamu dengerin tuh kalau ada cowok misalnya kayak tadi Tawaf bilang Tawaf pernah di catcall, coba kamu dengerin deh, masuk cowok lu badannya segede itu di catcall aja rasanya risih. Nah itu dengerin. Menurut aku dengan seperti itu kita bisa membangun empati sama simpati. Dengan kata lain kita membangun mindset, oh ternyata kita masih ada ketimpangan. Oke, kalau kayak gitu lain kali aku nggak boleh buru-buru ngasih stereotype, nggak boleh buru-buru judging gitu. Jadi tiap kali kita mendapatkan sesuatu atau ngelihat nih teman kita berbuat seksis ya, kita bisa ngingetin. Tapi aku sih menyarankan untuk ngajak diskusi. Jadi misalkan jokesnya seksis nih, misal kayak kan aku sering dengar kayak gini, untung lu cewek jadi gua maafin. Oh iya, seksis banget itu sebenarnya guys. Ya kalau gua salah ngomong nggak apa-apa gitu kan. Benar, kayak gitu banget. Biasanya aku akan bilang, bentar itu agak seksis, coba kamu pikir ulang deh apa yang kata-katanya, karena itu sebenarnya nggak etis kayak gitu. Okay. Nah tapi itu mungkin untuk lingkup yang kecil atau lingkup diri sendiri ya Kak. Gimana kalau ibaratnya kita mau mengubah atau memperbaiki gender equality misalnya tadi di perusahaan, atau misalnya mungkin lingkup-lingkup lain yang lebih besar entah dimanapun, entah di pendidikan kayak gitu, itu gimana Kak? Susah kan maksudnya? Iya bener, itu susah sih. Ya? Itu gimana ya? Iya bener, itu susah, apalagi kalau misal bisa dibilang kita belum jadi apa-apa. Iya, kalau di perusahaan, kalau di perusahaan kita masih jadi kroco-kroconya, masih jadi pegawainya, belum menempati posisi-posisi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu agak susah, dan to be honest untuk perempuan menuju ke sana itu susah. Tadi balik lagi ke stigma-stigma, emang perempuan bisa apa kalau jadi bos? Udah nikah. Kalau kita jadi bos juga ya, kalau perempuan ditanyain, jangan-jangan dia nggak nikah. Sering banget kayak gitu tuh kan. Nah jadi menurut aku masih belum tahu jawabannya untuk pertanyaan Lulu yang tadi soal bagaimana kalau kita mau mempengaruhi yang besar. Tapi ya mungkin kita bisa start dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau masih impact yang gede ya, lu ibaratnya lu masuk ke dalam sistemnya. Lu bikin peraturan-peraturan yang sangat mendukung ini gender equality-nya kan. Bener. Dan kayaknya kalau di DPR juga kalau nggak salah, setiap partai itu memang ada porsi perempuannya kan? Iya, seharusnya itu 30% dari keseluruhan. Iya. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku nggak ngikutin apakah itu di periode ini sudah terpenuhi atau belum. Iya, kayak, aku mau nanya jadi, satu atau enggak beberapa tokoh yang memperjuangkan tuh siapa sih Kak? Kayak contoh politikus yang memang atau politik atau misalnya siapa itu yang kalau tokoh yang aku tahu ya public figure salah satunya adalah Hannah Al-Rashid. Dulu sebelumnya dia VJ MTV, terus sekarang dia aktris. Itu dia sangat vokal, dia turun ke jalan setiap kali ada demo kayak kemarin Women's March. Terus kemudian aku juga ngikutin Mbak Kalis Mardiasih. Dia aktivis, dia dengan lantang dia bilang dia aktivis. Aku baca semua bukunya, aku ngikutin tulisan-tulisannya dia di media. Dan apalagi Mbak Kalis ini kan dia dengan latar belakang orang NU, jadi dia tahu lah, dia ngomongnya juga ada hubungan dengan agama. Itu cukup mencerahkan buat aku. Itu dua orang yang menurut aku, kalau buat aku pribadi ya, itu cukup bikin aku jadi semangat dan vokal memperjuangkan gender equality. Nah Kak, aku tuh sebenarnya ada satu real case yang terjadi di diri aku sendiri dan teman-teman aku waktu SD. Jadi waktu aku SD kelas 6, aku sekolah di sekolah swasta. Menurut aku ya itu sekolahnya bagus gitu, dan kan pakai rok pendek ya. Tapi di saat itu tuh di kelas 6 SD itu cowok-cowok udah pada suka ngintipin nih. Nah itu kan maksud aku berarti emang ada sesuatu yang terjadi, atau pendidikan atau ajaran di keluarga atau entah lingkungan betul. Yang membuat
para cowok-cowok ini melakukan itu. Menurut Kak Hesti itu gimana sih? Dan harusnya sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu untuk memperbaiki kondisi seperti itu? Nah ini juga jadi sering jadi percakapan buat teman-teman yang sebelumnya dia itu emang feminis terus kemudian punya anak. Gimana caranya raising feminis or apa namanya orang-orang yang nantinya bisa menghargai manusia lain gitu. Kayak gitu tuh bisa jadi karena menganggap bahwa ya tadi balik lagi ngelihat kalau perempuan itu objek gitu kan, bahwa ngintipin di bawah roknya cewek itu adalah suatu keseruan. Padahal jelas-jelas pertama jelas itu kan melanggar privasi orang. Dan lagi itu jelas-jelas apa namanya nggak sopan gitu, kamu tanpa izin dan ya kan, karena ada orang-orang yang gini, orang tuanya itu ngajarin kalau kamu kalau dicolek ya, kamu kalau di kayak anak kecil kan suka pipinya dicolek-colek gitu, kamu colek itu jangan marah, itu namanya orangnya mau kenalan sama kamu. Nah ada orang-orang yang menormalisasi hal tersebut, padahal sebenarnya kamu boleh loh menolak. Anak kecil itu ada yang diajarin, ini aku sempat lihat di beberapa sumber di internet, dia tuh diajarin untuk ketika dia nggak suka dipegang sama orang asing, dia harus bisa ngomong kayak sorry saya tidak suka dipegang, jadi dia ngomong kayak gitu. Nah kita mungkin bisa mulai untuk kalau misal nantinya mau punya anak, kita bisa memulai untuk mengedukasi bahwa ada bagian-bagian yang dimana orang asing nggak boleh megang, nggak boleh ngintip, nggak boleh ngelihat tanpa seizin kita. Nanti juga ada lagi kita ngajarin siapa aja sih yang boleh memegang kamu, orang tua misal, atau kalau gitu tim kesehatan kalau misal memang dia harus masuk rumah sakit atau diperiksa, kayak gitu tuh mulai dimasuk-masukin tuh ke dalam sistem parenting. Jadi kalau ya saran aku bisa dari situ. Dan misalnya kalau misalnya oh tapi gue belum nikah Hes, gimana ya, dari ponakan-ponakan mungkin, dari mungkin anak-anaknya teman dikasih tahu aja. Dan juga ini sempat jadi obrolan, boleh nggak kita ngefoto anaknya orang lain, misalkan umur-umur kayak gini kan udah pada teman-teman udah anak kan, terus gemes-gemes gitu, itu juga harus ditanyain sebenarnya. Kalau misalnya si anaknya itu masih bayi, dia belum bisa mengambil keputusan sendiri, tanyain ke keluarganya, ke orang tuanya, karena itu bisa jadi malah backlash gitu. Nanti ketika dia besar, anaknya bisa aja marah karena kok bisa foto gua waktu kecil kesebar-sebar. Padahal itu kan tanpa izin aku, kayak gitu. Iya benar. Kayak kalau untuk anak itu juga kayak berarti lebih ke pendidikan seksnya ya. Betul. Jadi jangan, mungkin orang tua juga jangan tabu kali ya. Pasti masih tabu banget. Soalnya masih banyak yang mikir bahwa pendidikan seks itu selalu berhubungan sama yang namanya kegiatan seksual. Padahal kan pendidikan seks itu termasuk kayak kamu mengetahui sebagai perempuan itu bagian mana yang sebenarnya tidak boleh, benar-benar nggak boleh dipegang, nggak boleh dilihat sama orang lain. Kamu ya itu namanya pendidikan seks. Terus kemudian kalau misalnya perempuan haid pertama kali biasanya kan umur kelas 6 SD atau kelas 1 SMP gitu kan. Itu biasanya masih banyak yang bilang, "Ih, kamu itu penuh dengan dosa." Gitulah. Saya sempat mendengar seperti itu. Itu malah seharusnya diedukasi. Oh, ketika kamu ternyata akhirnya sudah haid, artinya itu kamu sudah balik. Berarti itu apa? Nah, itu dijelasinnya dengan diskusi, bukan dengan satu arah, tapi dikasih tahu kalau kamu sudah kayak gitu berarti ada hal-hal yang harusnya kamu bisa menjaga supaya begini-begini. Kalau ada orang yang mau berusaha megang-megang kamu harus misalkan teriak kah, atau kamu misalnya bawa peralatan sendiri untuk bisa misalnya lari dari dia, kayak gitu-gitu. Betul, kayak jadi ya itu mungkin ya fungsinya baca. Jadinya kita bisa banyak tahu ya. Gitu. Jadi kita nggak jadi close minded gitu loh. Kita cuma tahu sesuatu tuh dari lingkungan kita. Nah, itu mungkin sangat salah satu impact dari Kak Hesti yang sering baca, jadinya bisa hopefully ya, alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi kita bisa ya mungkin cara kita bersikap sama orang itu juga kan kita bisa dapetin cara dari baca kan. Betul banget. Aku pernah nonton juga nih Kak, tentang ada orang yang nanya tentang kasus gimana ketika misalnya cewek lagi pergi kemana, tiba-tiba ada cowok yang nakal dan menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya diliatin. Terus katanya misalnya ini aja, lo langsung ngomong nih ceweknya, ih apaan lo, gak banget deh gitu. Menurut Kak Hesti gimana? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama si cewek ini untuk ibaratnya menjaga dirinya sendiri baik fisik maupun mental? Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya ini agak ironi karena sebenarnya gini, berarti PR-nya gender equality itu masih jauh banget. Buktinya perempuan aja harus bawa
peralatan perang. Kayak misal bawa kunci yang agak lancip buat ya siapa tahu bisa nusuk gitu ya kalau kenapa-kenapa. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi ceritain sama Lulu, itu jelas-jelas ngeliatin bahwa laki-laki merasa superior dari perempuan dengan harapan nanti perempuannya nangis atau teriak. Takut. Nah, maka dari itu kamu harus berani untuk lebih kayak neriakin, "Ih, apaan kayak gitu doang lu beraninya kayak gitu," dengan suara yang lantang. Jadi dia kayak ngerasa, "Oh, ternyata cewek ini nggak takut loh, aku tunjukin," kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Dan ini berhubungan sama, aku agak ngaitin sama relationship ya, entah itu pacaran, entah itu hubungan pertemanan atau kerjaan. Dengan kita perempuan merasa setara dari pikiran yang merasa setara dengan laki-laki, ntar akan kelihatan kok mana laki-laki yang memang patriarkal, mana yang memang merasa dirinya superior, mana yang emang dia bisa nerima perempuan, mana dia melihat kita bukan karena fisik, bukan karena kamu perempuan, tapi benar-benar karena kapabilitas. Itu berguna banget karena nantinya kamu akan diperlakukan benar-benar secara adil karena kamu manusia. Kan ada tuh yang tim kerjaan itu yang ngerasa kalau lu perempuan nggak boleh pulang malam, dan ntar kamu aku anterin aja dengan harapan nanti ceweknya luluh sama dia. Ih, kata siapa? Kalau misalkan si cowok ini bisa melihat bahwa itu manusia, dia akan nanya, kamu kalau pulang malam akan seperti apa? Ada nggak transportasi lain? Kira-kira kalau saya antar kamu mau apa enggak? Kayak gitu. Bukan maksa, tapi lebih ke arah mencarikan solusi gitu. Mungkin perempuan-perempuan yang belum paham feminis juga kadang-kadang malah mencerminkan bahwa dia tuh maunya dispesialkan, dia tuh dimengerti. Kayak, betul. Nah mungkin bagian dari mereka juga pun harus, ya nggak sih? Paham kan, maksudnya kayak perempuan kadang mereka menseksiskan diri mereka sendiri. Iya. Itu balik lagi sih Toaf, karena dia berkali-kali narasi yang berada di sekelilingnya dia adalah perempuan tuh second citizen gitu, bukan yang pertama. Jadi kayak kamu tuh salah kalau kamu itu seneng karena diri kamu sendiri. Paling sering adalah kepuasan terhadap bentuk tubuh. Kayak misal ada yang ngerasa aku kurus banget, atau kalau gitu aku kayak overweight deh. Padahal kalau misalnya dia senang dan nyaman dengan tubuhnya dia seperti itu, dan dia sehat loh ya, secara kesehatan dia sehat, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nah itu salah satunya karena terus-terusan dibilang bahwa ini stigma juga sih, kayak perempuan kalau single lu nyari apa lagi, lu kerjaan udah punya misalkan kayak gitu ya, lu udah punya rumah, udah punya mobil, terus lu nyari apa lagi, kok nggak punya suami kayak gitu. Itu sering kali ada yang bilang bahwa kebahagiaan perempuan tuh bergantung sama orang lain, padahal enggak. Setiap orang tuh bertanggung jawab atas kebahagiaannya dia sendiri, setiap orang. Jadi perempuan dan laki-laki pun sama gitu. Betul. Jadi memang seperti itulah ya. Sangat progresif ya zaman sekarang. Iya, bisa dibilang seperti itu juga. Gitu sih. Mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banyak Kak Esti. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Dari sampai baca buku, kita ngomongin feminis. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen kita tanyain sih Kak. Cuman podcastnya ntar kepanjangan ya. Ini kuliah nanti, jadi kuliah umum. Next week kapan-kapan kita harus undang Kak Hesti lagi deh. Siap, nggak apa-apa, selama aku bisa bantu aku akan bantu. Oke, thank you banget Kak Hesti udah mampir-mampir ya. Terima kasih banyak Kak Hesti. Makasih juga dulu sama Toaf udah mau mendengarkan ceritaku yang panjang. Seneng banget. Semoga komunitasnya terus berkembang. Amin, terima kasih. Semoga terus bisa memperjuangkan hak-hak perempuannya. Amin. Terima kasih Terima kasih Kak. Yeah. Terima kasih orang keempat sudah mendengarkan.